Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pagi Muhammad dan saya akan menjadi dosen Anda di mata kuliah pengenalan teknologi informasi ya. Nah, jadi di mata kuliah ini kita akan membahas tentang teknologi informasi tentunya. Nah, juga kita akan membahas bagaimana teknologi itu digunakan untuk kehidupan sehari-hari kita. Atau juga dalam hal ini karena kita di pada jurusan tertentu, misalnya Anda mengambil manajemen, nanti kita akan lebih membahas bagaimana teknologi informasi itu digunakan untuk di area manajemen gitu ya. Jadi kita akan kasih contoh-contoh bagaimana penggunaan teknologi informasi ini membantu pekerjaan dalam manajerial ya. Oke. Oke. Ya. Um, nah, oke. Nah, ya. Kita akan membahas tentang teknologi ya, literasi teknologi. Dalam pertemuan pertama ini kita akan membahas bagaimana atau kita akan berkenalan dulu deh dengan teknologi sih. Apa sih yang dimaksud dengan teknologi tersebut ya? Nah, kita akan lihat secara definisi sebenarnya apa sih teknologi itu. Nah, terus kita akan membahas tentang sains ya, ilmu pengetahuan, engineering, ya, teknologi juga dia berhubungan ya. Terus kita juga akan membahas tentang penemuan teknologi yang besar, misalnya yang kita gunakan sekarang ini yang kita tidak bisa lepas saat ini adalah misalnya teknologi internet. Nah, itu kan salah satu penemuan teknologi yang besar dan dampaknya itu juga sangat besar. Ya, nanti kita akan bahas juga teknologi-teknologi uh, dulu gitu ya. Ya, sebelum adanya internet, sebelum adanya mobil listrik seperti sekarang. Nah, itu kan adalah fondasi-fondasi dari teknologi ya. Jadi bukan hanya satu teknologi itu dibangun dia sendirian, tapi bisa di teknologi yang dulu misal dikembangkan lagi akan menjadi lebih baik, lebih baru dan lain-lain ya. Nah, kita akan juga bahas pengaruh teknologi kepada masyarakat ya. Jadi apa sih pengaruhnya ketika ada suatu teknologi yang baru terhadap masyarakat ya. Misalnya kan televisi misalnya dulu kan itu adalah teknologi ya. Kehadiran televisi tersebut misalnya di suatu keluarga, apa yang terjadi, apa yang berubah, atau dengan masa sekarang misalnya kehadiran smartphone, kehadiran internet, apa yang mengubah di masyarakat, atau jangan dulu di masyarakat deh, di keluarga kita apa yang terjadi misalnya ya. Nah, itu akan kita bahas tentang di bagian pengaruh teknologi kepada masyarakat ya. Terus kita bahas teknologi, industri, dan society ya. Ini pasti berhubungan ya. Teknologi mengubah industri dan mengubah juga masyarakat. Terus yang selanjutnya ada research and development. Nanti kita akan bahas apa sih research and development itu gitu ya. Yang terakhir itu literasi teknologi. Apa sih, kenapa sih kita harus melek teknologi lah gitu ya, literasi teknologi. Jadi kenapa kita harus belajar tentang teknologi-teknologi yang baru lah, yang sekarang digunakan, kenapa kita harus menggunakannya ya? Karena kenapa gitu ya, nanti kita akan bahas di bagian tersebut. Nah, oke. Kita masuk dulu di definisi ya. Jadi asal kata teknologi itu dari Latin ya. Teknologia gitu ya. Jadi artinya seni, keterampilan atau kerajinan ya. Yang logia itu mempelajari gitu. Jadi teknologi itu kalau kita dengar kata teknologi, tech gitu ya, itu biasanya kita mengaitkan dengan digital gitu. Kita kaitkan dengan internet, kita kaitkan dengan
apa namanya, sosial media dan lain-lain lah. Nah, tapi sebenarnya teknologi itu ya sesuatu yang suatu hal yang membuat suatu pekerjaan manusia bisa lebih mudah gitu ya. Itu teknologi. Misalnya gini, dulu saja misalnya ban gitu ya, untuk untuk buat roda misalnya, itu adalah teknologi gitu ya. Misalnya sebelumnya orang harus kalau bawa barang misalnya harus dipikul gitu ya. Itu kan berat banget gitu ya. Kita tidak bisa misalnya memikul misalnya barangnya banyak misalnya ya. Itu kan kita tidak kuat misalnya. Nah, teruslah diciptakan misalnya ada orang yang bikin gerobak gitu ya. Terus dia gerobaknya itu kenapa pakai si bannya bulat gitu ya. Karena kalau segitiga atau misalnya persegi panjang, bagaimana ketika Anda jalan pasti tidak akan bagus, tidak akan lancar seperti roda yang berbentuk lingkaran atau bulat. Nah, itu adalah teknologi gitu. Jadi jangan difikirkan bahwa yang disebut teknologi itu selalu selalu harus berhubungan dengan internet, harus ribet, harus segala macam seperti itu, enggak gitu. Jadi nah, itu adalah mempelajari tentang sesuatu atau sesuatu yang mempermudah hidup kita gitu ya, atau membantu kita, itu disebut teknologi. Itu datangnya dari seni, keterampilan, kerajinan tentang pelajari sesuatu gitu ya. Misalnya ketika kita pengen mengangkut barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu kan kita pikirkan gimana sih caranya. Nah, itu kan kita pelajari tentang sesuatu itu ya, dengan teknologi itu. Maka ya itu tadi, misalnya kita ciptakan sesuatu, itu disebut teknologi ya. Nah, teknologi ada di bidang-bidang tertentu, bisa ada construction ya, konstruksi, medis, medical teknologi, dan informasi teknologi gitu ya. Jadi itu kan dipelajari itu ya, seni, keterampilan atau hal-hal seperti itu ya. Kalau yang konstruksi ya, dia belajar tentang bagaimana membuat konstruksi yang bagus, yang cepat, yang bisa tinggi, misalnya gedung Burj Khalifa misalnya, atau gedung-gedung di Jakarta yang sangat tinggi misalnya, kan itu harus dipikirkan konstruksinya ya. Jangan sampai ketika ngebangun cepat ambruk atau seperti itu ya. Oke, jadi itu adalah definisi atau asal kata dari teknologi ya. Nah, kita masuk kepada ilmu pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan adalah itu pengetahuan yang disusun secara sistematik ya. Jadi dia mengikuti kaidah-kaidah ilmiah ya. Jadi menjadi suatu ilmu pengetahuan itu adalah bagian dari pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan, terus kita susun ke suatu susunan yang sistematik gitu ya. Jadi misalnya kita kategorikan, oh ini masuknya ke matematik, oh ini ilmu alam, ini ilmu sosial, dan lain-lain gitu. Jadi ada susunan secara sistematik dan kaidah-kaidah ilmiah misalnya gitu. Jadi misalnya ada orang atau kita biasanya kan kalau di pengetahuan nanti ada teori, nanti dites ya, nanti ini benar seperti ini misalnya teorinya, atau misalnya siklus hujan misalnya, atau dan lain-lain, itu kan dipelajari dulu, tuh harus dites dulu ya, sebelum nanti itu bisa dimasukkan ke suatu ilmu tertentu ya. Yang kedua ada rekayasa engineering misalnya ya. Nah, ini aktivitas profesional untuk memanfaatkan bahan dan energi untuk membuat sesuatu yang berguna bagi manusia ya. Engineering itu ya itu, jadi kita merekayasa atau membuatlah sesuatu dengan bantuan ya bahan baku yang ada di alam ya, ada di dunia atau dimanapun. Nah, yang akan nanti berguna bagi manusia ya. Kalau teknologi itu keseluruhan usaha untuk menghasilkan sesuatu, nah guna menunjang kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia. Jadi
Nah, ini definisi-definisinya ya. Em, Sebenarnya misalnya teknologi juga memang menunjang kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia, atau teknologi seperti sekarang lah, teknologi internet sangat berguna memudahkan orang berkomunikasi dimanapun, memudahkan orang mencari sesuatu misalnya di YouTube misalnya atau segala macam. Nah, tapi eh, saya rasa di balik teknologi itu selalu ada apa ya, plus minusnya, atau ada, tidak selalu internet itu punya apa namanya, punya segudang kelebihan, tapi memang ada kekurangannya juga. Misalnya kan apa, ada cybercrime ya, itu apa namanya, kejahatan-kejahatan di dunia cyber, cyberbullying atau dan lain-lain lah, ada hoax segala macam. Nah itu eh, ya teknologi bagus kalau kita bisa menggunakannya dengan bijak, tapi teknologi juga akan sangat bisa merusak ketika ya digunakan untuk sesuatu yang tidak baik ya. Oke, jadi nanti slide-nya akan dibagikan ya nanti di LMS juga, kalian bisa download. Nah, jadi saya tidak akan apa menjelaskan semua slide-nya karena ada 60 slide, dan nanti apa mungkin akan menjadi terlalu lama ya untuk dijelaskan, tapi saya akan pilih bagian-bagian mana yang penting ya. Oke. Engineering. Nah, oke. Ini adalah scientific method ya. Jadi sesuatu itu ketika mau jadi sains atau ilmu pengetahuan itu harus dilakukan scientific method ya. Jadi harus menggunakan metode yang saintifik ya. Jadi ketika mau jadi suatu pengetahuan itu harus melalui scientific metode ini ya. Jadi misalnya yang pertama, kita harus punya suatu pertanyaan ya terhadap sesuatu. Uh, yang mudah lah ya. Contohnya misalnya gini, kenapa sih bisa hujan? Nah, gitu ya. Orang-orang dulu kan pasti tidak tahu, misalnya orang-orang di zaman katakanlah orang-orang dulu gitu ya. Orang-orang di zaman apa? Dulu misalnya filosof-filosof alam misalnya di apa Yunani misalnya, dia mereka kan melihat fenomena alam terus berusaha menjelaskannya gitu kan. Misalnya kenapa sih bisa hujan, ya dia apa punya pertanyaan, ask question, terus do background research, dia meneliti hujan itu apa dari air kan, air datangnya dari mana. Nah terus dia background research, di riset ya, air itu datangnya dari mana, oh ini dari sini, misalnya dari sungai. Air sungai datangnya dari mana, dia selidiki, oh ternyata misalnya dari gunung. Gunung dari mana, oh ternyata dari air hujan dan lain-lain. Nah itu yang jadi pengetahuan kan ya. Nah terus yang ketiga, construct hypothesis. Jadi oh ternyata air apa namanya yang ada di laut, ada ya di sungai itu berasal dari air hujan misalnya ya, yang mengalir, atau dari gunung, dari manapun ke sungai misalnya terus ke laut misalnya gitu ya. Nah terus di eksperimen harus ada eksperimennya, jadi dites bener enggak nih gitu kan. Nah nanti prosedurnya harus jelas, harus baku. Nah nanti ketika sudah di apa hasil eksperimen itu dianalisa, ya bener nggak kayak seperti ini. Nah gitu, jadi harus ada scientific method seperti ini untuk jadi sebuah ilmu pengetahuan ya. Nah nanti juga mungkin kalian apa namanya nanti ketika mau semester 7 atau 8 mungkin akan apa menulis skripsi ya. Nah, itu adalah bagian dari scientific method ya. Jadi kalian nanti akan menggunakan metode-metode yang scientific ya. Oke, ini engineering nggak usah deh secara
apa namanya, secara garis besar lah seperti itu ya. Nah, oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan ilmu dan teknologi ya. Jadi ilmu dan teknologi ini pada dasarnya adalah kemampuan rekayasa ya. Jadi kita bisa merekayasa sesuatu engineering ya. Apakah kita membuat suatu produk, suatu apa namanya services nanti misalnya ataupun apapun. Nah, jadi apa namanya nanti juga bisa dalam dijual lah produk yang menghasilkan nilai ekonomi misalnya gitu ya. Bayangkan misalnya betapa kayanya kan kalian kalau tahu apa namanya Bill Gates ya, terus siapa? Elon Musk mungkin ya, terus Jeff Bezos dan lain-lain lah. Nah, mereka kan membuat sesuatu yang apa namanya yang hebat lah, yang orang lain belum bisa membuat seperti itu. Misalnya kan Bill Gates membuat sistem operasi Windows yang kita gunakan di hampir mungkin 80% komputer di dunia memakai operation sistemnya Microsoft Windows. Bayangkan ya berapa uang yang dia hasilkan ketika produknya dibeli sekian ratus juta orang gitu ya. Oke, ini selanjutnya adalah proses perkembangan ilmu dan teknologi ya. Jadi ilmu dan teknologi itu memang apa saling menyatu, saling membutuhkan. Ketika kita akan membuat teknologi ya kita harus punya basic sainsnya ya, scientificnya, karena itu tadi kita misalnya akan membuat suatu produk ya, kita harus punya pengetahuan tentang bagaimana produk itu dibuat gitu ya. Nanti kita bisa mengembangkannya. Nah, misalnya apa namanya kita ingin membuat misalnya handphone ya. Nah, itu kan sekarang misalnya teknologi 5G sudah ada ya, walaupun di Indonesia masih belum masuk misalnya 5G misalnya. Itu kan uh, perkembangan teknologi dari dulu itu masih 2G, 3G, sekarang 4G misalnya ya Indonesia. Nah, sekarang juga kan sebenarnya udah 5G. Nah, itu kan berkembang si apa namanya teknologi seluler itu. 4G misalnya dia bisa kecepatannya paling 100 sampai mentok mungkin 300 megabytes per second mungkin ya. Nah, tapi dengan menggunakan teknologi 5G itu koneksi itu bisa sampai 1 giga byte per second ke atas gitu. Jadi misalnya karena kita kan sekarang apa namanya kuliah daring seperti ini, Anda perlu internet yang cepat. Nah, itu karena kebutuhan manusia berkembang, maka misalnya saya butuh internet yang cepat, makanya misalnya teknologi 5G ini bisa mengakomodir, nah nanti akan banyak digunakan. Nah, misalnya kalian kalau misalnya punya jaringan 5G kan atau misalnya operator seluler, nah itu kan berapa banyak nanti apa namanya keuntungan yang akan Anda hasilkan. Nah, kalau misalnya Anda penemu si 5G ini, atau mungkin nanti Anda bisa menemukan generasi ke-6, 6G dan lain-lain lah gitu ya. Jadi nah itu juga akan ada faktor ekonominya juga ya. Oke, nah kita akan lihat dulu misalnya ya di future teknologi ini uh, seperti apa ya. Jadi sebenarnya okay, okay, this one. Oh, this one. Nah, uh, nah ini misalnya adalah teknologi-teknologi yang uh, menurut saya tidak lama lagi lah akan seperti kita ada gitu ya, atau tersedia di apa namanya di pasaran gitu ya. Nanti misalnya ini work surface display glass yang multi touch yang seperti ini misalnya,
ini akan membuat pengalaman-pengalaman belajar itu akan lebih menarik ya. Kalau misalnya dulu hanya pakai papan tulis ya, kan akan lebih engaging gitu ya. Jadi akan lebih bagus misalnya ya. Jadi uh, ya mungkin 10 atau 15 tahun lagi lah ini mungkin sebenarnya teknologinya sudah dikembangkan, sudah ada. Cuman kalau teknologi-teknologi baru itu kan pasti apa namanya? Harganya pasti lebih mahal ya. Karena belum banyak ya. Itu kan hukum supply dan demand ya. Pasti seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah banyak di pasaran itu pasti akan harganya lebih affordable, lebih terjangkau ya. Nah, jadi misalnya ini contoh-contohnya teknologi yang apa namanya akan sangat membantu lah gitu ya, akan mempermudah pekerjaan manusia, apa data segala macam itu di apa namanya ditukarkan misalnya ada kalau kalian lihat-lihat di film-film mungkin ya film-film science fiction nah itu biasanya dia menggunakan teknologi-teknologi yang apa namanya yang seperti ini gitu ya jadi apa teknologi-teknologi yang kelihatannya di masa depan lah gitu walaupun memang saya belum ada tapi eh, saya rasa perkembangan teknologi sekarang di ya di 10 atau 20 tahun ke ya 10 20 tahun ke belakang lah di tahun 2000-an kesini tuh apa berkembangnya sangat cepat gitu. Jadi saya juga tidak menyangka bahwa mungkin sekarang misalnya saya misalnya beli alat-alat smart home misalnya ya ada door lock misalnya atau apa lampu yang bisa terkoneksi ke internet dan lain-lain itu sekarang sudah ada gitu. Jadi saya tidak menyangka oh sekarang saya bisa menggunakan ini gitu ya. Jadi nah ini adalah awal mula atau apa awal mula atau stepnya untuk kedepannya akan seperti itu. Nah ini akan seperti ini masa depan ya. Uh, Misalnya ini 3D apa TV display glass misalnya ya. Jadi nanti itu TV itu seperti kaca aja gitu ya. Jadi tidak ada apa namanya belakangnya gitu ya. Nah tapi memang uh, ya teknologinya nanti akan berubah ke sana ya. Teknologi apa namanya sekarang kan sudah layar datar, curved TV, 4K bahkan sekarang ada 8K gitu ya, 8 apa resolusi 8K dan lain-lain lah. Nah, ini pasti akan uh, ke situ juga gitu ya. Jadi oke. Okay. Nah, ya jadi dalam nah, kita akan bahas selanjutnya adalah pengaruh teknologi kepada masyarakat ya. Teknologi affect society. Gitu. Jadi teknologi pasti berpengaruh atau mempengaruhi masyarakat. Bayangkan sekarang kalau Anda lihat masyarakat sekarang kan Anda pasti menggunakan kalau mau apa namanya? Mau beli makanan ya tinggal GoFood, GrabFood, mau pergi kemana-mana misalnya ada apa pakai Gojek, pakai Grab dan lain lebih mudah ya daripada misalnya naik angkot, naik apa nah bis mungkin ya dan lain-lain gitu ya. Nah itu adalah salah satu teknologi yang mempengaruhi di masyarakat. Jadi bagus di satu sisi bagus ya teknologi apa namanya ya teknologi ini kan mempermudah kita yang tadinya misalnya susah untuk membeli makanan itu dengan ada GrabFood ya kita tinggal order nanti langsung di apa namanya di antarkan misalnya pembayaran asalnya harus cash sekarang kan sudah pakai bisa transfer bisa pakai bank digital dan lain-lain itu jadi sangat sangat mudah ya. Nah tapi uh, ini kan punya pengaruh juga yang saya katakan tadi. Ada pengaruh positifnya, ada pengaruh negatifnya. Ya negatifnya orang jadi males kemana-mana, misalnya ya apa
seharian nonton TV atau sambil makan, tidak berolahraga, malas bergerak dan lain. Akhirnya misalnya punya penyakit apa gitu ya. Nah, itu juga yang teknologi dalam satu sisi sangat membantu, tapi dalam satu sisi juga punya kekurangan juga gitu ya. Tergantung bagaimana kita menggunakan teknologi tersebut ya. Nah, terus many technological process produce unwanted byproduct known as pollution. Jadi banyak sekali proses untuk membuat suatu barang atau suatu teknologi, membuat handphone, membuat apapun itu membuat suatu limbah ya yang dinamakan polusi. Nah, ini yang yang sisi buruk dari teknologi. Ketika misalnya James Watt dia menemukan mesin uap itu, nah itulah dimulai ditemukan mesin yang digunakan di pabrik-pabrik yang asalnya hanya menggunakan tenaga manusia, sekarang menggunakan mesin yang membuat polusi yang polusi udara, polusi pencemaran air dan lain-lain. Jadi dalam satu teknologi mempercepat kinerja atau membuat suatu produk, dalam satu sisi juga lingkungan kita menjadi rusak gitu ya. Jadi teknologi juga, apakah adanya teknologi ini sebenarnya bagus atau tidak ya, ada ethical question gitu ya. Jadi apakah dengan teknologi kita bisa mengatasi segala sesuatu, misalnya atau ada teknologi baru ternyata lebih banyak kerugiannya daripada manfaatnya misalnya gitu ya. Nah, itu juga yang harus difikirkan ya. Jadi tidak selalu teknologi itu ya positif gitu ya, walaupun ya memang ada banyak sekali sisi positif dari teknologi, tapi memang ada juga sisi negatifnya, itu yang harus juga kita ketahui ya. Jadi jangan sampai teknologi internet itu nggak ada the best lah misalnya, atau tidak ada kekurangannya. Selalu ada dampaknya terhadap lingkungan, dan kalau tidak terhadap lingkungan mungkin terhadap masyarakat atau terhadap keluarga kita misalnya ya. Kalau sekarang kan misalnya lagi kumpul, lagi makan bersama, semua lihat handphone, tidak ngobrol satu sama lain misalnya, itu kan salah satu dampak dari teknologi ya. Nah, interaksi teknologi ya. Jadi ini dalam interaksi teknologi itu ada yang namanya teknologi, teknoware, organisasi tenaga kerja dan informasinya gitu ya. Jadi itu juga yang membuat ketika orang menggunakan suatu teknologi, ini kan ini kan saling berhubungan ya gitu. Jadi ada misalnya orangnya, ada informasi. Jadi misalnya kan sekarang pertukaran informasi itu bisa sangat cepat dan mudah ya. Itu yang membuat internet sangat mudah atau sangat digemari, karena kita bisa mau kita bicara satu dengan satu, misalnya dengan chat, mau kita kita satu kelompok, atau misalnya satu dengan semua orang. Nah, itu kan sangat bisa gitu ya. Jadi teknologinya memungkinkan kita untuk memilih mau digunakan seperti apa teknologi tersebut. Nah, misalnya interaksi ipteknya adalah ada humanware, technoware, organware, dan infoware ya. Jadi humanware itu ya orang ya yang menggunakan teknologinya, ya, dia memang punya inovasi ya, produksi, setting, memperbaiki dan lain-lain ya. Peralatan, misalnya sekarang kan sudah zamannya Internet of Things ya. Jadi semua
nantinya semua eh, ya semua produk, semua barang yang Anda punya itu akan terkoneksi ke internet. Yang dulu mungkin kita tidak tidak terfikirkan ngapain misalnya lampu harus terkoneksi pada internet. Ngapain pintu harus koneksi ke internet misalnya atau dan lain-lain. Tapi ketika kita ini gitu ya, misalnya kenapa pintu harus koneksi ke internet? Ya dengan bisa koneksi ke internet kita nggak usah pakai kunci yang biasa kita gunakan. Kita bisa pakai fingerprint, pakai print, pin misalnya. Kita bisa pakai yang lain juga. Nah itu yang bisa digunakan ya. Jadi sangat mudah dengan menggunakan internet. Nah, saya akan menjelaskan tentang teknologi, industri dan society ya. Jadi dulu misalnya bisa kalian lihat di industri 1.0 itu steam engine ketika ditemukannya mesin uap ya. Jadi di situ pertama mula industri mulai maju gitu ya. Jadi dengan adanya mesin yang menggantikan tenaga manusia, yang akhirnya lambat tahun tenaga manusia tidak banyak dibutuhkan karena digantikan dengan mesin ya. Nah itu barang-barang lebih cepat diproduksi, misalnya tas, sepatu, minuman, makanan dan lain-lain gitu ya. Kayak itu zamannya industri 1.0 ya. Terus naik lagi di industri 2.0 itu electrical and chemical itu berkembang sangat pesat ya. Jadi produk elektronik, produk chemical juga itu berkembang sangat cepat ya. Misalnya komponen-komponen, terus AC, ada bikin AC, terus bikin barang-barang elektronik yang lain. Nah, dengan adanya barang-barang elektronik itu, nah di 3.0, nah muncullah komputer ya. Jadi kalau kalian ada film Steve Jobs misalnya, itu salah satu film yang yang pemainnya si Ashton Kutcher ya, sebagai Steve Jobs-nya. Nah itu dia menceritakan bagaimana Apple itu membuat dari pertamanya ya, membuat komputer dan lain sebagainya. Komputer internet, nah misalnya kalau internet beda lagi, dia dulu itu di tahun sekitar 60-an, 1960-an kalau saya tidak salah. Jadi proyek internet ini pada mulanya itu hanya mengkoneksikan dari salah satu universitas di Amerika, Berkeley, ke saya lupa lagi salah satu universitas yang lain. Jadi intinya hanya mengoneksikan dua komputer ya, dari satu universitas ini ke universitas yang lain dengan jarak yang jauh gitu ya, dan ternyata itu bisa gitu, berhasil. Nah itulah awal mula dari internet. Jadi membuat suatu network yang sekarang bisa disebut internet ya, karena bisa sampai seluruh dunia bisa terkoneksi gitu ya. Oke, nah itu 3.0 ya. Nah, kalau sekarang ini kita masuk di 4.0 ya. Kita lihat kita punya AI sekarang, artificial intelligence atau misalnya machine learning ya, itu sedang dikembangkan. Kalau kalian misalnya kalian bisa coba kalau punya handphone Android misalnya, pakai Hey Google misalnya, kalian bisa kasih perintah-perintah ke dengan voice command misalnya ya, atau misalnya kalau iPhone kan Siri misalnya ya. Nah itu kan walaupun mungkin belum bagus AI-nya, tapi masih dibangun ya. Tapi nantinya mungkin akan lebih
apa namanya lebih bagus gitu ya untuk AI-nya. Nah, ini yang kedua IoT, Internet of Things. Jadi semua yang barang-barang things lah gitu ya. Semua barang akan bisa terkoneksi ke internet gitu ya. Jadi nantinya uh, mobil, mobil kan sekarang sudah banyak ya yang terkoneksi ke internet. Mobil, motor dan lain-lain itu semuanya akan terkoneksi ke internet. Robot misalnya ya, nanti sudah banyak digunakan juga misalnya robot-robot untuk pelayanan, untuk misalnya apa namanya menggantikan waiters dan lain-lain ya. Nah, ini yang keempat blockchain misalnya itu teknologi yang baru. Itu biasanya digunakan untuk perbankan, keuangan dan lain-lain ya. Nah, itu jadi di 4.0 ini kita masih di 4.0 walaupun nanti apa namanya ketika selesai ini misalnya AI sudah bagus, IoT sudah semua, robot sudah banyak, blockchain, data, big data dan lain-lain. Nanti mungkin akan lompat ke 5.0 yang mungkin apalagi gitu ya teknologi-teknologi yang terbaru ya. Oke, itu tentang teknologi dan apa namanya? Tentang teknologi dan apa? Industri ya. Akan skip. Nah, oke, ini yang menurut saya agak penting ya untuk dibahas yaitu kompetensi di abad 21 atau 21st one century ya. Jadi nanti itu uh, generasi kalian mungkin kalau kalian nanti lulus atau bekerja itu sebenarnya apa namanya ketika kita hidup di zaman apalagi sekarang udah 4.0 saja itu kan basicnya adalah 4.0 itu automatization ya, jadi otomatisasi. Jadi semua itu akan serba otomatis ya. Jadi orang itu pekerjaan-pekerjaan yang berulang ya, berulang yang rutin itu nanti akan banyak digantikan oleh sistem ya atau mungkin digantikan oleh robot ya. Misalnya kan contoh saja misalnya waiters gitu ya. Yang misalnya kan kalau kalian ke suatu restoran atau rumah makan kan ada waitersnya ya. Apa mau pesan apa misalnya atau apa dia datang nyatet pesanannya terus dia kasihin misalnya pesanannya ke apa dapurnya untuk dibuat makanannya misalnya gitu ya. Nah itu kan apa misalnya rutin gitu ya terus seperti itu. uh, Sekarang kan bisa diganti dengan teknologi misalnya dengan misalnya apa simpan aja satu tab misal di situ ya. Nanti ketika apa si uh, customernya mau order ya tinggal order aja di situ misalnya nasi goreng satu apa dan lain klik submit masuk nanti langsung ke misalnya ke kitchennya dapurnya oh ini ada yang pesan ini nah gitu ya. Jadi itu kan kerjaan yang terus menerus dan berulang ya. Uh, Kalau kita manusia itu ketika apa namanya mengerjakan sesuatu yang berulang-ulang itu kan pasti ada bosannya ya, pasti ada jenuhnya dan lain-lain. Nah, makanya di 21st century ini ya, abad 21 ini yang dibutuhkan bukan yang pekerjaan orang-orang yang seperti itu ya. Tapi misalnya critical thinking, creativity, collaboration, communication itu yang dibutuhkan ya. Flexibility, leadership, social skill dan lain-lain itu yang paling dibutuhkan. Jadi orang-orang yang nanti kerja itu adalah orang-orang yang tidak ya mungkin di apa generasi Anda ya itu tidak akan melakukan pekerjaan yang berulang atau yang rutin gitu banyaknya. Nanti Anda ya cuman apa namanya kerjaannya ya misalnya ada problem, gimana cara solve problem itu gitu ya. Critical thinking, kreativitas. Udah jadi tidak mengulangi pekerjaan-pekerjaan yang itu terus gitu ya. Jadi itu sangat enak menurut saya jadi tidak membosankan. Dan
pekerjaan juga mungkin tidak harus kerja setiap hari gitu kan. Misalnya masalah, apakah masalah itu biasanya setiap hari? Ya enggak juga mungkin ya. Jadi ya akan lebih enak gitu. Nah ini kalian harus lihat bahwa yang dibutuhkan kompetensi di abad 21 itu adalah seperti ini ya. Digital literasi. Nah, makanya harus tahu tentang teknologi ya. Skill. Nah, ini skill-skill yang diperlukan ini ya di sini ya. Nah, ini nanti lihat aja di PowerPoint-nya, ini ketutupan saya. Spiritual, social knowledge, dan skill gitu. Itu core subject di kompetensi abad 21. Jadi sudah bukan lagi apa ya? Beda lah dengan zaman saya gitu ya. Orang yang dianggap pinter, orang yang dianggap ya pinter lah, orang yang akan dianggap sukses itu misalnya kalau dia jago matematika, jago IPA, jago lain-lain lah gitu ya. Biasanya itu yang ini anak pinter, matematikanya dapat 9. Ya apa namanya disebut pintar ya karena nilai matematikanya 9 misalnya ya. Kalau sekarang apalagi zaman sekarang ya nggak seperti itu gitu ya. Jadi itu bukan penentu kesuksesan seseorang gitu ya. Jadi inilah yang dibutuhkan di abad 21. Oke ya. Nah, misalnya kita bahas lagi sedikit tentang masyarakat ya. Jadi di Society 5.0 ya. Ini kan sangat berbeda ya nanti ketika apa namanya mungkin angkatan anak-anak saya lah gitu ya. Anak saya itu apa namanya sekarang kan kalau kita ya bisa dibilang itu menjadi digital native ya. Jadi apa namanya orang-orang yang dilahirkan di tahun 2000-an itu disebut digital native karena ya mereka sudah apa namanya dari kecil sudah apa berinteraksi dengan digital ya. Uh, ada YouTube, ada smartphone, ada itu kan mereka dari kecil sudah apa mengenal teknologi lah gitu ya. Jadi digital native. Jadi semua apa namanya pengen tahu apa, pengen nonton apa itu mereka sangat apa namanya ya born karena lahir di tahun segitu ketika teknologi sudah ada. Jadi tidak terbayang ketika teknologi itu belum ada. Misalnya ketika anak saya itu tanya ke saya, uh, terus katanya kalau kan saya cerita bahwa ketika saya kecil itu belum ada YouTube, belum ada internet katanya, gitu ya. Jadi dia itu sangat heran, loh kalau nggak ada YouTube nanti nonton apa dong, atau nggak ada ini nanti gimana gitu ya. Itu sangat tidak terbayangkan gitu ya. Kalau tidak ada handphone nggak bisa nelpon gitu ya. Terus nggak bisa video call atau dan lain itu anak-anak zaman sekarang tidak bisa membayangkan seperti itu. Bagaimana uh, ya mereka sudah apa namanya mengenal teknologi seperti sekarang ini gitu. Jadi teknologi sekarang ini bagi mereka sudah makanan sehari-hari lah gitu ya. Jadi mereka adalah digital native ya. Jadi society yang nanti mereka apa namanya berinteraksi pun ya itu tadi ya sudah interaksi dengan media sosial dan lain-lain. Oke, ini transformasi Society 4.0 ke 5.0 nanti di saja ya. Nah, oke. Jadi nah sekarang kan apa namanya ada yang namanya uh, apa di 4.0 ini sebenarnya ini adalah apa namanya ketika belajar secara daring atau secara online ini adalah salah satu sebenarnya lompatan yang harus kita lakukan. Nah, lompatan ini tuh sebenarnya terjadi karena
banyaknya sih ke apa namanya terpaksa ya karena pandemi COVID-19 ini, maka misal sekolah-sekolah kan tidak bisa di apa tatap muka, atau kita juga kan di kampus juga tidak bisa tatap muka, makanya dengan daring seperti inilah itu. Tapi ini adalah model future gitu ya, jadi kita apa namanya masa depan pembelajaran seperti ini gitu. Jadi saya juga sebenarnya apakah banyak juga yang apa misalnya mengatakan pengen cepat sekolah nih, apa belajar daring itu tidak efektif misalnya ya. Hmm, kalau menurut saya, apakah belajar di kelas juga lebih efektif? Gitu ya? Belum tentu juga, gitu ya. Kalau menurut saya belajar itu lebih efektif sendirian atau ya kelompok kecil lah. Kalau misalnya belajar itu satu kelas misalnya, ya seperti sekarang satu kelas mungkin 40 orang misalnya ya, wah sangat banyak lah itu. Saya rasa itu tidak akan efektif gitu ya. Jadi eh, menurut saya mending itu belajar itu sendirian. Nah mungkin nanti ada forum diskusi dan lain-lain, itu menurut saya itu lebih efektif daripada apa namanya eh, satu misalnya di sekolah satu guru misalnya dengan apa 40 murid 50 murid, itu sangat tidak efektif menurut saya. Ada yang berantem di belakang, ada yang ribut, ada yang itu kan apakah efektif? Menurut saya tidak juga gitu ya. Jadi nah sebenarnya ini adalah apa namanya, kalau belajar itu sebenarnya lebih konsen sendiri sih gitu ya, atau small group lah gitu. Nah, kenapa kalau gitu butuh sekolah, butuh ya butuh sekolah lah gitu ya. Saya rasa sekolah itu butuh juga, tapi untuk belajar efektif ya, itu saya rasa nggak efektif banget ya. Kalau belajar casual ya mungkin bisa juga. Nah, sekolah itu menurut saya penting, tapi apa namanya dalam halnya bersosialisasi, bertemu orang. Nah itu yang penting sekolah. Jadi eh, saran saya itu, jadi kalau kalian nanti misalnya masuk lagi kuliah ya, itu apa jangan hanya kuliah aja. Jadi misalnya ikut apa namanya apa namanya BEM, bukan BEM ya, ya ada BEM mungkin ya, dan ya, apa bukan ekstrakurikuler kalau di kuliahan apa ya ikut-ikut organisasi lah gitu ya. Jadi ikut organisasi kayak gitu itu menjadi nilai plus Anda. Jadi di apa di kuliah di sekolah itu bukan hanya belajar aja. Kalau belajar lebih efektif kalau menurut saya sih gitu ya, sendiri atau small group aja, 5 orang gitu ya, 4 orang itu lebih bagus ya. Nah itu yang jadi misalnya sekarang kan bisa jadi metode MOOC ya, Massive Online Course ya, Massive Online Course ya. Jadi seorang dosen atau seorang pengajar itu bisa bisa ngajar apa namanya ya, bisa sampai 100 orang, bisa sampai 500 orang mungkinnya, dengan ya ini tadi, dengan misalnya menggunakan Zoom atau nanti saya upload ke YouTube atau dan sebagai menggunakan teknologi lah gitu, itu akan sangat lebih mudah gitu ya. Oke, saya rasa, nah oke, jadi sedikit lagi lah. Nah, bagaimana menggunakan atau menyelesaikan masalah dengan informasi digital, itu yang sebenarnya itu yang apa kalian perlu apa pelajari gitu untuk di manajemen. Misalnya gini, misalnya kalian kan belajar manajemen ya, jadi nanti salah satunya misalnya nanti kalau kalian jadi CEO, jadi apa namanya
jadi seorang owner mungkin gitu ya. Anda misalnya punya karyawan ya atau pegawai. Nah, Anda mau menggaji karyawan Anda gitu ya. Nah, misalnya Anda punya policy kebijakan, kalau yang datang misalnya terlambat 1 jam, maka gajinya dipotong 10% misalnya gitu ya. Kalau Anda punya 1-2 pegawai, mungkin gampang hitungnya ya. Tapi kalau Anda punya 100, punya 1000 karyawan, bayangkan Anda menghitungnya seperti apa. Kalau misalnya setiap karyawan itu kan beda-beda, ada yang terlambat, ada yang tidak, ada yang apa, itu kan sangat menyita waktu yang sangat banyak untuk hal seperti itu. Nah, dengan adanya informasi digital, misalnya itu kan kalian misalnya nanti ada datanya di tape, misalnya pakai RFID, pakai fingerprint, nanti kan kelihatan, oh si ini terlambat berapa menit, si ini berapa menit dan lain-lain. Itu kan bisa langsung ada datanya gitu ya. Jadi bisa diselesaikan dengan secara digital gitu ya. Jadi nanti punya sistem pembayaran gaji sendiri dan lain-lain. Itu kan jadi lebih mudah ya. Nah, kalau literasi TIK itu adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital, alat komunikasi dan lain-lain lah gitu ya. Jadi literate kalian bisa menggunakan teknologi digital lah gitu ya. Intinya seperti itu ya. Nah, define, access, manage, integrate, evaluate, create, dan communicate. Jadi kalian bisa mendefinisikan, bisa tahu cara menggunakannya, accessing, manage, mengelolanya, integrate, mengintegrasikan, menyatukan satu dengan yang lain, misalnya ya WA buat chatnya, terus ini buat upload YouTube, ini buat videonya, ini buat apa? Nah itu integrate ya. Terus evaluasi, evaluate, create, dan communicate gitu ya. Nah, ya jadi oke, itu saja sih materi kita pada pertemuan pertama. Nah, misalnya kita ada latihannya. Jadi buat kelompok atau mungkin nggak usah kelompok juga nggak apa-apa. Ya kalian coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah literasi informasi harus selalu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi? Nah itu kan pertanyaan pertama ya. Menurut kalian apakah teknologi itu misalnya selalu harus menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti sekarang ya, internet dan lain-lain. Nah, yang kedua, sebutkan minimal 5 jenis keterampilan dan kompetensi ya teknologi informasi dan komunikasi yang dibutuhkan pada pekerjaan masa kini atau masa mendatang lah. Jadi tadi sudah saya bahas juga ya. Jadi menurut Anda atau mungkin Anda punya jawaban sendiri di misalnya ya sekarang orang yang dibutuhkan itu orang yang jago apa atau pekerjaan apa gitu ya. Terus yang terakhir jelaskan bagaimana Microsoft Office atau aplikasi yang sejenis membantu otomatisasi pekerjaan rutin sehari-hari gitu ya. Nah, itu jadi 3 pertanyaan itu coba Anda jawab ya. Oke, nah jadi itu saja dulu pertemuan kali ini ya. Anda boleh lihat lagi di materi-materinya atau dari daftar pustaka lihat untuk untuk lebih lanjut lah gitu ya. Anda bisa link-linknya sudah ada. Anda bisa browsing misalnya Anda pengen tahu bagaimana sejarah internet, itu sudah ada linknya misalnya. Karena kalau dijelaskan dalam satu pertemuan itu sangat tidak memungkinkan ya. Nah nanti juga kalau ada pertanyaan silahkan bisa langsung ditujukan pada saya atau bisa juga nanti lewat LMS ya. Jadi kalau ada pertanyaan boleh di chat di grup, mungkin nanti kita buat grupnya
grup WA misalnya, atau di LMS ya. Di LMS itu bisa di forum diskusi kita bisa juga di situ ya. Oke, itu saja dulu untuk pertemuan pertama ini ya. Terima kasih sudah bergabung bersama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.